Teman-teman dan sahabat semua, mari kita dengarkan bersama dari senior kita, dulu juga menjabat sebagai eksekutif Pinbook, Bapak Syahid Mulyono, Falyatafadhol Mashkuron. Ustaz Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rido, moderator. Salam hormat untuk teman-teman, para senior, kepada Pak Vencera Harjo, yang saya telah kenal lama sejak beliau masih bersama-sama Pak Almarhum bin Hadi dan Pak, karena saya adalah salah satu generasi awal dari Pinbook. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai sekarang. Sahabat-sahabat lama saya, Pak Sar dan Mas Budi, Mas Aslihan, dan sahabat saya yang belum muncul itu pengarang lagu Mars BMT ini, kemana ini beliau. Ada satu catatan saya terkait dengan Pinbook ini yang saya perhatikan, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa salah satu di antara strategi kita yang diterapkan dari awal oleh Pinbook adalah strategi integrasi. Integrasi yang dijalankan oleh Pinbook itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan BMT karena mampu mengintegrasikan program-program atau visi yang ada, visi dan misi yang ada dengan program yang ada di eksternalnya, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, di masa belakangan ini saya melihat bahwa penerapan strategi ini sepertinya, ya, tolong dikoreksi kalau salah, sepertinya sangat menurun atau sangat berkurang, sehingga terakhir tadi saya melihat integrasi kita dengan program-program pemerintah misalnya itu hanya terakhir kalau nggak salah BMT Trans dan Kube yang itu ada pada masa periode kepresidenan SBY kalau nggak salah ya, SBY. Setelah itu kayaknya belum ada lagi. Saya melihat bahwa di kementerian, hampir setiap kementerian itu mereka banyak sekali program-program dana bergulir yang itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan triliun itu menggelontor begitu saja ke masyarakat, yang kemudian tampaknya tidak terlalu efektif alias sia-sia gitu, karena hanya menjadi ya kurang berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Nah, dulu kita memang menerapkan atau menjalankan program integrasi ini di kayak katakanlah Kementerian Pertanian ada PUAP itu pernah dilaksanakan 2009, setelah itu nggak ada lagi, ada di Kemenpera juga punya, di Kemendes itu Mas Trisno juga ada, di Kemensos ada, di BUMN, di CSR-nya ada, di banyak sekali di kementerian-kementerian itu dana ini saya lihat kok belakangan kurang dimanfaatkan oleh kita, oleh Pinbook untuk melakukan banyak hal. Saya kira kan kita tahu bahwa dengan adanya dana-dana itu bila diintegrasikan dengan baik dengan program kita, dengan visi misi kita, maka penumbuhan BMT baru juga menjadi sangat memungkinkan. Yang kedua, penguatan permodalan, lalu ada capacity building di BMT itu sendiri, lalu capacity building di pengelola Pinbook daerah, terus kemudian ada lagi kaderisasi, saya kira ya, itu menjadi sangat berkembang ketika ada kegiatan-kegiatan yang bisa diintegrasikan, dikerjasamakan secara baik antara Pinbook pusat dengan Pinbook daerah, termasuk dengan BMT-BMT yang ada di daerah, termasuk juga dengan instansi pemerintah. Nah, ini dulu waktu zaman Pak Amin Aziz memberikan contoh kepada kita, memang beliau rajin keluar masuk kementerian, beliau rajin keluar masuk BUMN dan departemen untuk menawarkan program ini. Strategi yang beliau terapkan itu adalah dengan merekrut banyak orang pada posisi-posisi terpenting di satu instansi
yang untuk menjadi semacam dewan pembina atau apa, yang kemudian dengan cara itu maka kemudian ada akses untuk masuk, ada kesempatan untuk menjelaskan, ada kesempatan untuk bekerja sama dengan program-program penting di masing-masing instansi itu dengan adanya orang-orang ini. Nah, saya tidak tahu apakah yang sekarang Pinbook melakukan fungsi itu atau melakukan cara itu dengan baik, sehingga kemudian kok saya melihat, ya sorry itu saya ini berkurang sekali, sehingga tampaknya memang Pinbook belakangan ini asik dengan dirinya sendiri gitu ya. Saya lihat seperti itu. Jadi maaf nih kalau salah sayanya mengungkapkan unek-unek aja. Tapi saya kira seperti itu. Saya kira kedepannya perlu memperbanyak langkah-langkah itu lagi, sehingga kemudian tadi yang dikeluhkan soal kaderisasi, soal kemudian persaingan. Karena gini, ketika persaingan dengan fintech, persaingan dengan bank itu begitu ketatnya, maka salah satu andalan yang bisa dijadikan sebagai pendukung atau sebagai katakanlah andalan untuk pengembangan BMT itu adalah program pemerintah atau anggaran pemerintah yang selama ini menggelontor begitu saja, lewat begitu saja. Saya kira itu menjadi salah satu andalan utama ya, selain tentu keswadayaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira poin pentingnya adalah bagaimana strategi integrasi dari Pinbook ini bisa kemudian diefektifkan kembali, sehingga baik pengembangan BMT baru maupun penguatan permodalan maupun capacity building, apakah termasuk kaderisasi, itu menjadi hidup kembali, girohnya meningkat. Saya kira itu yang perlu disampaikan ya, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said, catatan yang luar biasa untuk pergerakan Pinbook ke depan. Perlu kami sampaikan tadi, sebetulnya di tahun 2017 sampai 2020 ini, Pinbook mengawal pendirian dan pendampingan terhadap 56 bank wakaf mikro di seluruh pesantren Indonesia dengan OJK dan bersama Lasnas BSN Umat yang kini asetnya 224 miliar. Demikian informasinya Pak Said, mohon maaf. Ya, saya kalau itu saya tahu, cuman maksudnya yang dengan program-program pemerintah ini sepertinya sekarang apa ditinggalkan memang kurang. Kalau itu saya paham, saya tahu ya. Jadi yang ini itu jadi catatan kita semua. Ya, jadi kalau ini saya tahu bahwa dana itu puluhan bahkan ratusan triliun. Yang di Kementerian Pertanian aja ada puluhan triliun dari PUAP ya kan, di Kementerian Desa ada lagi. Saya kira itu terima kasih. Harus dimanfaatkan dengan baik ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih mantan eksekutif Pinbook juga, mantan eksekutif Pinbook yang luar biasa dulu datang ke Jakarta, hadir untuk membangun generasi berikutnya, Pak Budi Purnomo. Saya persilakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar, Pak Moderator? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Salam untuk Pak Vence, Pak Ketua Umum Pinbook, Pak Mas Aslihan, Pak Aris Mufti Senior, Pak Sahid, dan Pak Abe, dan sahabat-sahabat semuanya. Saya sedikit meringkas milestone-nya Mas Abe. Jadi intinya di tahap awal kita kan dulu fokus ke PHB lewat PHBK Bank Indonesia, KSM. Jadi kelompok swadaya masyarakat. Kita ingat dulu BMT kita namanya Balai Usaha Mandiri Terpadu. Jadi dengan pola Fokusma, kelompok usaha. Kemudian strategi yang kedua, milestone yang kedua, untuk mengkonsolidasi ini, Pinbook mengembangkan satu model microfinance dengan mengintegrasikan Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Kita sebut BMT. Nah, itulah di era Pinbook tahun 2098 sampai dengan 2005 itu milestone yang kedua. Sehingga BMT itu ditingkatkan menjadi satu microfinance dengan dukungan teknologi operation. Kita kembangkan core, kita kembangkan branches digital, dan kita kembangkan BMT mobile. Nah, itu
saya kira milestone yang ketiga sampai pada branchless digital sampai dengan mobile BMT. Saya kira sudah tepat milestone yang keempat yang tadi disampaikan Pak Aslihan. Sekarang adalah eranya sharing ekonomi, kemudian eranya digital, dan ada peluang untuk mengembangkan masyarakat halal, jaringan masyarakat halal, dan halal center di tiap daerah. Nah, ini satu peluang yang disebut Pak Aslihan tadi BMT komunitas, BMT 4.0, atau saya sebut dalam milestone yang didorong oleh Pak Aslihan tadi, ada Baitul Mal, ada Baitul Tamwil. Saya kira industri Baitul Mal dan industri Baitul Tamwil atas peran Pinbook sudah menjadi industri microfinance yang relatif mapan dan secara regulasi sudah ada banyak yang mendukung. Ya, sehingga ini menjadi sebuah industri microfinance yang sudah dulu microfinance atau LKM tidak menjadi sebuah industri, sekarang sudah menjadi industri. Dengan dibuktikan asosiasi dari microfinance itu tanpa bantuan Pinbook mereka juga sudah bisa mandiri. Tapi itu bagian dari sisi berkah dan perjuangan Pinbook. Nah, Pinbook bisa kembali masuk milestone yang pertama yang belum berkembang, ya. Kalau disebut Pak Aslihan tadi, setelah kita Baitul Mal ada Tijaroh, Baitul Tijaroh, kemudian Baitul Tamkin, dan Baitul Dafa. Dalam bahasa teknologi adalah, kalau Baitul Tijaroh itu ada e-commerce, ada marketplace. Di BMT itu kan ada anggota produsen, ada anggota konsumen, ada anggota niaga. Saya mengembangkan satu pilot di Gunung Kidul, sama di Bantul, serta di Kerawang. Jadi kita kembangkan dengan prinsipal satu konsep Mudarobah Mukayadah di BMT dikembangkan untuk mengembangkan BMT digital yang tijarohnya ini. Gitu. Jadi yang kita sebut dulu Fokusma, jadi bagaimana BMT, sebetulnya BMT sekarang itu agak tersesat dari konsep pertama. Konsep pertama BMT dalam arti microfinance itu untuk mencapai tujuan pemberdayaan usaha mikro. Tetapi lebih kecondongan ke microbanking. Nah, ini ruhnya dikembalikan dan ada kesempatan kita dengan teknologi digital, dengan sharing ekonomi, dan sertifikat halal atau jaringan masyarakat halal atau halal center. Ini saya kira itu kekuatan Pinbook. Nah, milestone yang keempat ini Watijaroh. Itu kan anggota BMT yang kita sebut Fokusma, yang kita sebut dulu BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, ini menjadi model fokus kita. Karena untuk BMT dalam arti industri microfinance itu secara industri dia sudah menjadi mapan. Nah, peran Pinbook pemberdayaannya, peran Pinbook integrasinya, peran Pinbook di fungsionalisasinya, itu di fungsi ini, di konsep awal yang belum tercapai. Yaitu konsep BMT dalam arti Balai Usaha Mandiri Terpadu. Kalau dalam bahasa Pak Aslihan tadi, BMT yang bagaimana sisi tijarohnya, sisi tamkin, insurtechnya, sisi asuransi teknologinya, dan sisi DAFA, sisi payment-nya ini bisa digunakan. Kemarin saya melihat contoh BMT Dana Insani di Gunung Kidul. Asetnya sekitar 60 miliar, anggotanya 40.000. Setengah menit lagi, Mas Budi. Oke, nah, itu kita kembangkan di sisi itu, digital tijarohnya, digital itu. Nah, kesimpulannya begini, saya kira konsep Pak Aslihan tadi sudah tepat, tinggal kita dorong menjadi satu model untuk menjadi format baru gitu, dan itu saya kira kesempatan Pinbook untuk masuk ke sana. Saya kira gitu, dengan konsep sharing ekonomi, konsep digital, konsep jaringan masyarakat halal, industri halal, dan sertifikasi halal, kita bisa kembangkan model BMT komunitas jalan dalam format Mudarobah Mukayadah. Di luar kita dapat energi dari proyek pemerintah, kita dapat energi swasta. Gitu. Kemarin saya gandeng swasta, mereka berani membuat satu pilot Mudarobah Mukayadah untuk menggarap jaringan warung BMT dan jaringan produsen BMT. Saya kira demikian masukan saya. Selamat untuk mentransformasi dalam kondisi baru, tantangan kekiniannya untuk Pinbook sehingga bisa berkelanjutan. Baik, terima kasih Mas Budi, luar biasa. Terima kasih. Kami catat masukan-masukannya, semoga ini bisa semakin menumbuhkan dan menguatkan perjuangan-perjuangan. Dan kami buat pilot di 5 BMT ya, dengan dukungan swasta dan Telkomsel.
Ya, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa Semoga bisa berjalan. Ya. Amin. Ya. Selanjutnya Ibu Emalia ini sekarang menjadi pembina Pinbuk. Bu Eli, Assalamualaikum. Bu Eli hadir ya? Halo. Alhamdulillah. Silakan. Kedengaran ya, Kang Rido? Kedengaran banget, jelas. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat ini ada Pak Vence, Pak Aris Mufti. Kemudian saya lihat yang agak surprise dari partisipan yang hadir, ada yang Profesor M. Amin Aziz. Saya nggak tahu itu siapa ya yang berubah nama jadi Profesor M. Amin Aziz. Itu agak menarik buat saya gitu. Kemudian ada Pak Ratoyo, ada Pak Saifuddin, dan sahabat-sahabat yang lain, ada Mas Budi, Pak Sahid Mulyono, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini forum yang luar biasa. Sudah lama sebetulnya kita tidak membahas Pinbuk dan BMT. Sangat lama sekali kita sudah tidak bertemu. Mungkin sebelumnya saya masih mengingat 2000, kalau koreksi saya salah, terakhir kita bertemu di Pekalongan 2017 apa 2018, saya kurang ingat, tapi seingat saya itu adalah 2017. Jadi sudah 3 tahun kita tidak bertemu, baik itu secara kalau sekarang itu kita bertemu baik secara virtual karena kondisi. Sebelumnya seharusnya kita setiap tahun seharusnya ada bertemu, tapi alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu. Ini forum yang luar biasa, di saat pandemi kita bisa bertemu. Tidak pandemi kita tidak bisa bertemu. Ini hikmah pandemi mungkin buat Pinbuk. Di samping itu, saya dikasih waktu 5 menit ya Kang Rido. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Vence, kemudian sahabat kita Pak Aslihan dan Pak Saifuddin, dan teman-teman Pak Sahid dan Mas Budi, saya hanya mengingat bahwa ada 2 hal yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama berkaitan dengan BMT, yang kedua dengan Pinbuk. Saya kebetulan sekarang ada di Amanah Ventura. Saya menjadi teringat bahwa sewaktu kita sering bertemu dengan almarhum Pak Bin Hadi dan almarhum Pak Amin Aziz, ada satu hal yang selalu saya ingat, bahwa BMT itu adalah lembaga intermediasi antara bank dengan mikro. Mikronya itu usaha kecil mikro. Nah, lahirlah di situ ada BMT. Di tengah perjalanan sekarang, yang saya lihat bahwa BMT itu merasa bersaing dengan bank. Ini mohon maaf kalau bahasa saya salah, tapi yang saya lihat bahwa seperti itu. AVS itu membiayai 46, kebetulan saya sekarang di AVS, 46 BMT. Ternyata yang sehat BMT-nya dari 46 itu hanya 20 BMT. 26 itu ibarat sakit. Jadi saya berpikir bahwa sebetulnya PR kita dengan BMT masih banyak. Ini menjadi PR Pinbuk dan PR penggerak BMT. Terlepas dari lembaga apapun yang sekarang ini mendampingi BMT, bahwa saya sangat sedih melihat bahwa BMT tumbuhnya gampang, kemudian bertahannya susah, dan akhirnya banyak yang mati pelan-pelan. Ini menjadi PR terbesar bagi kita. Maka saya berpikir bahwa sekarang ini menjadi peran kita, apa yang harus penting kita perhatikan di BMT itu adalah kelembagaannya. Sebetulnya seperti apa sih konsep BMT yang dulu di awal, berdirinya tahun 95 yang kita cetuskan sampai sekarang. Kalau sekarang 95 sampai sekarang kita sudah lebih dari 25 tahun. Maka harusnya kita melihat konsepnya kembali, harusnya kembali kepada kita awal, bahwa
BMT adalah lembaga intermediasi. Itu yang pertama, bahwa kelembagaannya ini perlu kita ada Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, kualitas tata kelola dari teman-teman yang melakukan kegiatan di BMT itu perlu kita lihat apakah sudah sebenarnya yang dilakukan, apakah syariah yang dilakukan di BMT itu sudah benar-benar syariah atau hanya merubah konsep konvensional menjadi syariah bahasanya saja. Itu perlu dilihat kembali. Kemudian ada satu hal yang selalu kita lupa, bahwa fungsi pengawasan di BMT itu sangat penting, baik pengawasan di internal maupun di eksternal. Kenapa? Karena di saat saya melihat, mohon maaf, 26 BMT yang saya lihat itu dia belum menjalankan konsep syariah yang beneran. Harusnya kita syariahnya itu syariah yang beneran, biar benar hasilnya. Jangan akhirnya kalau nggak benar ya Allah juga akan melihat bahwa kalau tidak benar ya nggak benar hasilnya. Kemudian manajemen dan operasional. Seharusnya pada era digital, kalau dulu kita memang belum punya sistem IT yang bagus. Nah sekarang di era digital seharusnya BMT harus lebih merubah polanya. Masa BMT yang nilai asetnya besar, tapi melakukan pembukuannya itu masih manual. Saya akan melihat itu sangat sedih. Saya nggak perlu bicarakan siapa BMT-nya, tapi banyak itu yang terjadi. Baik, setengah menit lagi Bu Eli. Oke. Kemudian pengembangan infrastruktur BMT itu saya lebih konsentrasi bahwa seharusnya BMT kalau sudah mulai melakukan kegiatan keuangan seharusnya mulai melakukan digitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sosial kapital yang belum dilakukan oleh BMT. Ini koreksi buat kita bahwa seharusnya dengan Baitul Mal dan Baitul Tahwil, sosial kapitalnya berjalan, ada ZIS WAF yang harusnya jalan, ada zakat infak sedekah dan wakaf, itu seharusnya bisa dilakukan di BMT. Kemudian ada satu hal mungkin yang bisa dilakukan di BMT untuk perlindungan anggota dengan insuran, itu banyak BMT belum bisa melakukan. Yang terakhir berkaitan dengan Pinbook. Pinbook saya mohon maaf sudah 2 tahun ya kurang intens berkomunikasi, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa Pinbook sekarang kekurangan kaderisasi, mungkin itu perlu diperbanyak. Karena dulu Pinbook itu berkembang karena punya kader. Nah, mungkin kaderisasinya perlu ditambah. Saya masih ingat, kalau nggak salah sekarang Pak Aris mengembangkan desa emasnya itu menumbuhkan banyak kader. Seharusnya kita bisa bersinergi seperti apa yang untuk menumbuhkan kaderisasi Pinbook ke depan. Biar orang menganggap bahwa Pinbook masih ada. Dan sebagian menyatakan bahwa Pinbook sudah tidak ada. Jadi kenapa? Karena kita kekurangan kaderisasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa Pinbook bisa menjadi mengintegrasikan atau menjadi katalisator jembatan antara sekarang di zaman pandemi ini menjadi katalisator atau inisiator berkaitan mengintegrasikan bagaimana mengembangkan usaha mikro dengan keuangan. Karena banyak sekali kegiatan yang sebetulnya sudah memfasilitasi usaha mikro. Seharusnya dengan adanya ini kita apalagi di zaman 4.0 ini kita bisa menggabungkan bagaimana mendigitalisasikan antara UKM dengan lembaga keuangan yang kita punya yaitu BMT. Itu sangat mudah sebetulnya, tapi itu tidak kita kerjakan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini masukan yang sangat baik, terutama kesariahan tentang BMT-an. Ini menjadi PR kita bersama dan mudah-mudahan bisa kita jalankan yang sebaik-baiknya.